pada pukul 12 WITA di Gedung Toraja di Siliana Hotel. Yang ketiga, Saudari Fia Songgo, SPD dengan Saudara Siatoni Kanyatoni, ST, dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lala Jemaat Rantepal. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Gedung Toraja di Hotel. Yang keempat, Saudari Juli Bunga dengan Saudara Esran Esra dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepal. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Gedung Toraja Heritage. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepal. Yang berikut, poin nomor 25, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Del Karya Siara Silolonan, anak dari Bapak Novianto Silolongan dan Ibu Clara Martin Luther, dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juli 2025 dan dalam ibadah Jemaat Rantepal pukul 16 WITA. Poin 26, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juli 2025 pukul 16, pukul 19, pukul 16, pukul 18 WITA di Gedung Gereja dan Gedung Bunga Lalan. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja, urusan diakonia di kelompok dan mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepal. Informasi dan tambahan warta jemaat. Pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Marianus Dene Pakurung atau suami dari Ibu Maria Parinding, anggota Jemaat Rantepal kelompok pelayanan 1B pada hari Selasa 24 Juni 2025 di rumah kediaman Rantepal. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 1B. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga yang berduka. Kedua, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam ibadah saat ini. Minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta 4. Menghayati persekutuan ini, kita dituntun tema pergilah dan beritakan. Mari beribadah kepada Allah yang memanggil kita bersekutu dengannya. Sidang jemaat, bersama-sama kita berdiri dan melakukan haleluya, pujilah. Maha Esa
berkatnya tak henti, limpah kasihnya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulat tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 kita akan baca secara bergantian. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 firman Tuhan, bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari kurban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Opuang karimani melona. Karimani melona.
tong sae lakona Aktore kami pokadar ngapa Tulaku pamelona Belang najo olomi opuang Tentu kaparan Kamu mana puangku Turunkan untukku Mairing natu gamelanku Kupo bagi selako Kang tore komi pokadar ngapa Tulaku pamelona Belang najo olomi opuang Tentu kaparan Mari bersama-sama kita akan mendengarkan Dasatita atau 10 firman. Terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-20 pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian saudara-saudara Dasatita. Amin. Sabdamu pelita yang terang bagi langkahku di
Marilah bersama-sama kita datang pada Tuhan mengaku dosa. Kehidupan yang kami jalani, di dalamnya banyak kali kami melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami sadar bahwa semua yang kami lakukan tidaklah berkenan di pandangan mata Tuhan. Saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami membawa semua perbuatan, tindakan, kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon ampunilah Tuhan dan dengarkan doa kami agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali.
yaitu pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 7 sampai 8 berkata, Aku memuji Tuhan yang telah menasehati aku. Iya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Sambil pun dijalankan, kita melakukan mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita ulang dari bait pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Cek. Sambil pundi dijalankan, di sini ada bahan natural yang kita akan menguangkan. Tak aku tanda sangat nanti kurang rangi di sanga paprika, apa sanga paprika. Betong siapa tole? Oh yo, tak aku manina aku kita tak jadi. Ini dilelang angkat tangan saja. Jadi tema majelis untuk jalankan pundi. Silakan. Angkat tangan saja.
Silakan. Nanti saya tentukan jatuhnya. Tiga, dua, satu, jatuh sama Oma. Edim pende, ya bang siapa teh? Paprika, Palembang mitas, lelang biasa. Paprika bang siapa? 100.000. 100.000 satu kali. 200.000. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 250. 250 satu kali. 250 dua kali. 500. 500.000 dua kali. 500.000 tiga kali. Ina paprika ya teh Indonesia. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Bapak atau ina jadi anak nate biti-biti. Tak mau kupentalun nih. 50.000. 50.000 satu kali. 200.000. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Ini Pak. 500.000. 500.000 satu kali. 500.000 dua kali. 500.000 tiga kali. Terima kasih Bu atas persembahannya, dikembalikan. 50.000. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 50.000. 100.000. 100.000 satu kali. Dua kali.
100.000 3 kali. Bundar-bundar romo teh. Talok bebek 50.000. 50.000 satu kali. 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. $50.000. 50.000 satu kali. 200.000. 200.000 satu kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengumumkan natura ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, ungkapan syukur kami Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Pula kami mohon berkat untuk pekerjaan dan segala usaha yang kami laksanakan di dalam kehidupan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita melakukan Ku dengar berkat-Mu turun. Saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus, dan kami bersama-sama menaikkan pujian, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami selama sepekan lamanya. Kami dapat menjalani seluruh aktivitas kami hanya karena kehadiran Roh Kudus yang menguatkan, menopang, dan memberikan kesehatan serta hikmat dalam hidup kami. Firman-Mu kami akan baca. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Biarlah kami dapat membaca dengan baik firman-Mu, kami boleh merenungkannya, dan kami pulang dengan membawa pesan firman-Mu dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan, sehingga kami boleh hidup dalam tuntunan dan kasih-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu,
Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian awal pembacaan firman Tuhan terpilih dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Allah yang kudus. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sana dan ke sebelah sini. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan.
Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan, kemerdekaan Kristus. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 9 di ayatnya yang ke-51 sampai 62. Ayat 51 dari Lukas pasal 9. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Dia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang,
dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Saya ulang, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Kita sama-sama bersukacita karena kasih Tuhan tetap nyata bagi kita. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni, luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita sekalian. Dan pada kesempatan ini saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pergilah dan beritakanlah. Malemoko patalei. Pergilah dan beritakanlah. Saudara-saudara yang kekasih, pasti kita sering bertanya di dalam diri kita kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup saya? Apa ratu miporai puang matualan katuanku? Saudara, kalau kita selalu bertanya seperti ini kepada Tuhan, berarti kita rindu untuk hidup berkenan pada Allah. Kita mau hidup kita berkenan pada Tuhan. Atau kalau pertanyaan seperti ini selalu ada dalam diri kita, berarti kita mau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Sebab orang yang hidupnya tidak dituntun oleh Roh Kudus, dia tidak akan mampu berjalan pada rel kebenaran Tuhan. Atau kalau kita selalu bertanya, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Ini pertanyaan orang yang beriman, pertanyaan orang yang selalu rendah hati di hadapan Tuhan untuk mencari apa kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sambil kita mulai merenung pribadi lepas pribadi, saya mau mengajak kita untuk mendengar sebuah cerita. Di sebuah desa yang kecil, saudara-saudara, hidup seorang tukang pos. Itu tentu kita ingat pada masa lalu ya, ketika surat harus dikirim melalui pos ya, dan diantar oleh tukang pos. Tukang pos ini saudara-saudara setiap hari dia berjalan kaki, mengantar surat, membawa kabar-kabar penting dari rumah ke rumah. Dia tidak kenal panas, terik, dia tidak kenal hujan. Kalau sakit pun kadangkala dia menganggap sakitnya ringan, dia tetap pergi membawa surat.
Tiba-tiba ada seorang pemuda bertanya kepadanya, "Bapak, kenapa Bapak masih mau jalankan tugas ini setiap hari? Kan Bapak sudah tua. Mestinya istirahat saja, tidak usahlah sibuk-sibuk, tidak usah kesana kemari mengantar surat." Tapi saudara-saudara, tukang pos ini tersenyum, lalu dia menjawab, "Tugasku cuma satu, mengantarkan kabar yang penting. Surat-surat ini bukanlah milikku, tapi harus sampai di tempatnya dan orangnya yang membutuhkan. Kalau aku berhenti, mereka tidak akan terima kabar ini." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, apa maknanya? Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maknanya sangat dalam. Bahwa kita sebagai orang percaya diajak untuk menjadi tukang pos, yaitu menyampaikan kabar baik, mengabarkan Injil, menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan. Di suaki male umpatale kareba kaparanuan. Dimanapun kita berada, kita diajak untuk menyampaikan kabar sukacita. Mari kita melihat Injil Lukas, saudara-saudara. Dalam Injil Lukas ini Yesus ceritakan perjalanannya ke Yerusalem. Lalu kemudian dia ditolak. Tetapi saudara-saudara, satu pesan Yesus bahwa harus tetap menjadi pengikut Yesus. Yesus, saudara-saudara, dalam bacaan kita dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Kenapa Yesus harus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem? Karena saudara-saudara, Yesus tahu di Yerusalem misi penebusan dosa itu akan digenapi. Yesus tahu di Yerusalem rencana Allah akan nyata, dan karena itu Yesus harus memperlihatkan ketaatan sepenuhnya kepada Bapanya. Di Yerusalem Yesus akan memperlihatkan bagaimana dia mengasihi manusia dan Yesus mau menyelamatkan dunia ini. Bahkan di Yerusalem Yesus memberikan teladan supaya kita setia pada panggilan kita. Jadi Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Saudara-saudara, itu berarti dia fokus mau mengerjakan pelayanan ini. Yesus fokus mau menyelamatkan manusia. Sekalipun perhatikan, orang-orang Samaria itu tidak mau menyambut Yesus, menolak Yesus. Tetapi sekalipun Injil itu ditolak, perhatikan bagaimana Yesus tetap mengasihi mereka. Sekalipun Injil itu tidak diterima, Yesus tetap menyayangi orang-orang yang menolak. Itu berarti ketika memberitakan Injil, lakukanlah itu. Kerjakanlah itu dengan sepenuh hati. Mungkin ada yang tidak mau menerima, tetapi seperti Yesus, dia tetap mengerjakan pelayanan, memberitakan Injil. Kasih dan kesetiaan Yesus tetap ia perlihatkan kepada manusia, dan itu mau mengatakan dia sungguh taat pada Bapanya. Saudara, lalu kemudian ada yang mau mengikuti Yesus. Ada beberapa dialog yang terjadi dalam pembacaan kita ya. Tuhan, saya mau mengikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Moraina unturu komi puang matua. Pokoknya mbak babang minimale nang laku turu komi. Saudara-saudara, ini nyaman sekali kita dengar. Enak sekali kita dengar. Saya mau mengikut Engkau Tuhan. Kemanapun Engkau pergi saya mau ikut. Tapi apa kata Yesus? Anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa artinya saudara-saudara? Artinya bahwa mengikut Yesus kita harus siap meninggalkan kenyamanan kita. Kita harus berani untuk meninggalkan itu. Bukankah manusia dengan kepandaiannya, dengan hikmat yang dimilikinya
selalu berusaha untuk hidup lebih nyaman. Di era modern ini tidak ada orang yang ingin hidup menderita, tidak ada. Saya selalu mengatakan sekarang ini seluruh kehidupan kita ada di jari-jari ini, saudara-saudara. Mau lihat apapun di dunia sana gampang. Ditembak mana moralan handphone ditandai mo. Mau mengirim uang gampang, ditembak mana moral terkirim. Tidak usah lagi membawa banyak-banyak. Mau kita mengetahui keluarga kita di sana bagaimana keadaannya, ditembak mana mo naden mo tu Vici, ya. Video call. Jadi orang ingin hidup dengan nyaman. Tapi apakah mengikuti Yesus semuanya juga akan seperti itu? Harus selalu nyaman, harus selalu tidur di tempat yang empuk, harus selalu ada di tempat yang penuh dengan teknologi di depan mata kita. Kadangkala tidak, saudara-saudara. Kadangkala tidak seperti itu. Mengikuti Yesus itu berarti kita bukan hanya hidup dengan kenyamanan, namun kita harus memahami dan mengerti bahwa seringkali kita berkorban. Ya tu untuk puang matua tanah di kuah kumua nang najamin taruh miki puang matua tahe. Kadang kita berkorban tenaga, berkorban waktu, pikiran, materi. Itulah cara kita untuk menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan kenyataan bahwa yatu di padolo lanteka Tuhan puang matua ya. Kita mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Dan karena itu seringkali kita juga mengalami pengorbanan-pengorbanan yang besar. Tapi saudara-saudara, di dalamnya tentu kita tetap melihat kasih Allah yang besar. Ini yang pertama. Ada juga yang mengatakan begini, Tuhan, saya mau ikut Engkau, tapi bolehkah saya pergi dulu kuburkan orang tua saya? Kalau jawaban Yesus agak ngeri-ngeri juga, Yesus kalau kita dengar ya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Bisa rakala susito. Tidak akan mungkin Tuhan. Orang yang sudah mati ya mati. Yang menyelesaikannya adalah orang yang hidup. Tapi saudara-saudara, Yesus mau mengatakan seperti ini, bahwa kita diajak bersama-sama saudara-saudara lebih mendahulukan Tuhan. Tidak berarti bahwa Yesus tidak menghormati orang tua. Mabusung kita ana di pangke te tomatuan tak. Kita berdosa, kita tidak memperlihatkan rasa penghormatan, rasa menghargai orang tua kalau kita tidak melakukan yang terbaik bagi orang tua. Yesus bukan menentang, tapi Yesus mau mengatakan adalah prioritas hidup kita, prioritas kita ada di dalam dunia ini adalah kerajaan Allah. Dahulukanlah kerajaan Allah dari semuanya. Mengikuti Yesus, kita bisa memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, penghormatan kita kepada keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Tapi jangan sampai saudara-saudara, hati kita justru terikat dengan keadaan seperti itu, lalu kemudian kita tidak mau pergi memberitakan Injil. Saya menghormati orang tua, menghargai keluarga saya, cukup saya tinggal di dalam rumah saja. Tidak pergi menyampaikan kabar sukacita. Saya menghormati keluarga saya, karena itu ada pesta, saya lebih mendahulukan itu daripada kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal, yang sudah saya iakan, yang harus saya lakukan. Tampe bang midolo oto padolo miatemei. Saudara, coba pikirkan. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan, atur dengan baik. Dan dahulukanlah yang mana yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita menolak Tuhan, lalu kemudian hal duniawi kita kerjakan. Tidak bisa menjadi pengikut Yesus seperti itu. Kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Hormatilah keluarga kita, orang tua kita. Sehingga kita boleh merasakan bahwa ini standar yang kita mau pakai, mendahulukan Tuhan. Ada juga yang mengatakan
mengatakan saya mau mengikut Tuhan, tapi bolehkah saya pamit dahulu kepada keluarga saya? Ya mau ikut Tuhan, saudara-saudara, apakah setengah-setengah saja? Tentu tidak, bukan? Mau mengikut Tuhan, apakah kita masih ragu-ragu? Kuturuk mani puang matua nakalala nak. Kuturuk mani puang matua na yatu potensiku ta'amu nala berkembang dako. Saya ikut Tuhan, nanti saya tidak mendapatkan jabatan. Saya ikut Tuhan, nanti saya tidak dihargai di tengah-tengah masyarakat. Saudara, tidak demikian. Tetapi di sini Tuhan mau melihat apakah kita sungguh-sungguh total mengikut Dia. Karena semua yang kita miliki di dalam dunia ini, saudara, bisa kita dapatkan ketika kita mendahulukan Tuhan. Tapi Bu Pendeta, saya hidup begini-begini saja. Coba evaluasi, apakah kita sudah bekerja keras atau santai-santai? Kalau kita santai-santai saja kan kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya ikut Tuhan kok tidak lulus. Coba evaluasi, apakah kita belajar dengan sungguh atau sekedar belajar saja? Oh, den mote sura, tapi di depan surat, di depan buku itu ada handphone. Kan tidak serius. Coba evaluasi kenapa kita tidak bisa memperoleh hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Karena kita tidak total. Hati kita, hidup kita tidak total kita berikan untuk Tuhan. Makanya hari ini kita diingatkan bersama-sama. Prioritas kerajaan Allah, saudara-saudara, Yesus katakan, malemoko. Pergilah, beritakanlah. Tanya hidupmu, sudahkah kita lakukan ini? Galatia mengingatkan kita, kalau kita mau pergi memberitakan Injil, Galatia mengatakan, ayo menjadi manusia baru. Tanggalkan semua yang lama lalu hidup baru. Di mana kita mengenakan kasih, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan hati dan seterusnya. Ya keden nasang motolan kaleta, kita bisa menjadi pengikut Yesus, kita bisa memberitakan Injil. Karena ya tu umpatale kareba kaparanuan ta'arana dikua kumua majelis manna, pengurus OIG, panitia-panitia, tim-tim kerja, bukan. Tapi kita semua saudara-saudara, di kantormu beritakanlah Injil itu. Lewat sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu yang baik. Di sekolah lakukanlah itu. Bersahabat, care, dan berteman dengan cara yang lembut. Di tengah-tengah masyarakat, tampillah sebagai orang yang bijaksana. Tumbuh, hadir di situ, memberikan kesejukan. Itulah cara kita mau memberitakan Injil. Dan saudara-saudara, ini memang perlu komitmen. Makanya firman Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang. Jangan lagi menoleh ke belakang. Tapi yang kita andalkan adalah kekuatan dari Tuhan. Lihat Elisa. Yaitu Elisa ragu ya. Ini sebentar lagi Elia akan meninggal, pergi bersama dengan Tuhan. Siapa lagi yang mau diandalkan? Saudara, Elisa tidak sadar bahwa dalam kehidupan Elia dia mengandalkan Tuhan. Seharusnya Elisa pun juga mengandalkan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupannya. Kita sebagai pengikut Yesus, kita memberitakan Injil, andalkanlah Kristus. Kita mau mengatakan lewat sikap hidup kita tentang firman Tuhan. Andalkanlah Roh Kudus yang menyertai kita. Karena perintah Tuhan jelas, beritakanlah. Jangan hanya simpan Injil itu dalam hatimu, dalam kehidupanmu, tapi sebarkanlah. Bisa kita mulai dalam keluarga kita. Sampaikanlah kabar sukacita ini dengan penuh kasih, dengan tenang. Bisa kita lakukan dengan teman kita, tetangga kita, atau media sosial, tidak apa-apa. Saudara kirim ayat-ayat Alkitab di statusmu, di Facebook,
di IG, Instagram, di Twitter, ya, dimanapun saja bisa saudara-saudara kita sebarkan itu. Bukan hanya curhat-curhat saja yang kita mau sebarkan atau ketidaknyamanan kita dengan sesama, tidak. Setiap hari ada kesempatan untuk memberitakan Injil dalam seluruh sikap kita. Beden duka merasa kumua, tai aku kulayak, toma dosa nak. Tai aku kumanarang, saya tidak pandai, saya tidak hebat, saya tidak bisa seperti yang lain. Saudaraku, saya mau katakan, bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau lihat kehebatanmu ketika engkau setia kepada Tuhan, mau memperlihatkan hidup yang benar. Kehebatanmu Tuhan mau lihat ketika engkau bersaksi tentang kasih Kristus. Kumua mama setongan tu puang matua lan katuanki. Itu didengarkan anak cucu kita. Oh, tontong narondong nak puang matua. Itu diketahui oleh orang-orang di sekitar kita. Sederhana saja yang kita mau katakan, saudara-saudara. Tapi dengan cara itu kita sudah pergi memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita. Mari, jangan ragu untuk menyampaikan kabar sukacita. Roh Kudus menyertai kita. Pergilah, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Yakinlah, Roh Kudus yang penuh kasih itu akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan, saudara, lihatlah dia menuntunmu. Jangan ragu untuk pergi menyampaikan kabar sukacita. Pergilah, jadilah pengikut Yesus yang militan, karena hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan pergilah, kabarkanlah kabar indah ini, sehingga semua orang akan melihat hidupmu dan juga akan mencontoh apa yang kita beritakan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia memberitakan Injil. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami mau memberitakan Injil Kerajaan Allah, tapi seringkali kami dikuasai oleh keinginan dunia. Tetapi kami percaya Roh Kudus, Dia akan menolong kami. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia menyampaikan kabar Injil ini, sehingga ada banyak orang bisa menyambutnya, mengikuti teladan Kristus, dan mau mengiring Yesus. Amin. Kita dengarkan pujian dari paduan suara kelompok 1 Jemaat Rantepao.
Terima kasih untuk pujiannya. Berkati, teruslah memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk penyertaan dan kasih-Mu bagi kami semua. Kami dapat beribadah, kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus belajar Tuhan untuk melakukan pelayanan ini, mengerjakan panggilan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah kami setia melakukannya dengan sabar, dengan kuat, dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk pergi dan memberitakan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk mewujudkannya. Engkau Bapa di sorga terus memberkati keberadaan kami semua anak-anak-Mu. Peliharakan kami Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, mereka yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit, baik yang ada di Rantepao dan sekitarnya, pun juga yang ada di Makassar, di Jakarta. Tuhan bersama dengan semua saudara-saudara kami ini, biarlah Engkau hadir, Engkau memulihkan mereka. Demikian juga bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami duka, Tuhan hiburkanlah keluarga almarhum Bapak Marinus Dene Pakurung. Tuhan kuatkanlah keluarga ini, topang mereka agar mereka selalu terhibur di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan juga tahu setiap pergumulan dan beban-beban kehidupan kami. Topanglah kami Bapa, agar kami boleh melewati setiap pergumulan itu, dan Tuhan berikan jalan keluar sehingga kami kuat dan tenang. Kami percaya bahwa dengan hikmat dari Tuhan kami dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami. Kami mendoakan Bapa di sorga bagi semua orang tua kami dalam usia indah, dalam usia lansia. Tuhan berkati, biar mereka sehat, bahagia, dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya mereka semua boleh merasakan kasih-Mu dan akan terus bersukacita di dalam Kristus. Kami menyerahkan pelayanan yang akan dikerjakan 1 minggu ke depan. Mendoakan untuk rencana pemberkatan perkawinan bagi saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan menolong Saudara Dedi Moses dan Saudari Ripka Sombolayuk, Saudari NS Yuni Eka Pratiwi dan Saudara Aldeir Andre Mega Parinding, Saudari Fiar Songgo dengan Saudara Siatori Sanggatoding, Saudari Yulia Banga dengan Saudara Esran Esra. Tuhan berkati semua rencana-rencana yang indah bagi saudara-saudara kami, juga bagi keluarga, kiranya berjalan dengan indah dalam kasih-Mu. Rencana untuk sakramen baptisan kudus untuk anak kekasih dari keluarga, anak kekasih Del, Karya, Viara, Silolang, biarlah Tuhan berkati sehingga baptisan kudus ini dapat diikuti dengan baik. Bapa di dalam sorga, Engkau berkati semua usaha pekerjaan jemaat-Mu. Engkau berkati anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan, dalam masa libur. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka semua. Dan juga Tuhan memberkati untuk penyelesaian dari gedung bunga lalan di sini, kiranya dapat diselesaikan dengan baik. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan akan tetap nyata. Tuhan juga berkati untuk kegiatan KAM Nasional Remaja yang sementara berlangsung di Seriti. Semoga dapat selesai dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak kami mendapatkan makna yang dalam dengan kehadiran mereka di KAM Nasional. Tuhan menyertai dan mengasihi bangsa dan negara kami. Berikan hikmat sehingga pemerintah kami terus memerintah dengan bijaksana. Tuhan menolong kami semua, para pelayan-Mu,
menolong jemaat-Mu untuk menjalani kehidupan sepekan, sehingga kami kuat dan teguh menjalani hidup ini dalam penyertaan Roh Kudus. Bahkan Tuhan, antar kami ketika kami pulang ke rumah masing-masing, kami tiba dengan selamat menjalani hari ini dalam damai dan sukacita Tuhan. Ini doa kami membawanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar gereja berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dengan sikap berdiri. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku. Lakukanlah firman Tuhan, beritakanlah kerajaan Allah, agar semakin banyak orang menikmati damai sejahtera Allah. Roh Kudus kiranya menolong saya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memakai hamba-Nya, Ibu Pendeta Rita Indrawati, Master Teologia, yang sudah menaburkan firman kebenaran Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan dan bersama keluarga. Mari kita pulang dengan penuh sukacita dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membangunkan iman kita. Lagu syukur kita, Maju Laskar Kristus.
Bersyukurlah kepada Tuhan.